Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil 'ilmi. Amma ba'du, Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita mengawali penanggalan Hijriah tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang awal ini sampai 1 tahun ke depan kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan senantiasa istiqomah menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari pagi hari ini kita lanjutkan kajian surat Al-A'raf, ayatnya berarti ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم Artinya, katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ayat yang Allah turunkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tradisi orang-orang jahiliyah yang ketika mereka bertawaf itu dengan telanjang. Ketika melakukan tawaf sebelum Islam itu turun, mereka dalam bertawaf telanjang. Pernah saya sampaikan, dadene udah. Lah terus nek lanang wadone kepriwe? Jadi kalau untuk perempuan adalah malam hari, nek wong lanang niku awan. Kenapa orang kafir jahiliyah itu dalam bertawaf dengan telanjang? Mereka mengatakan bahwa pakaian itu ketika mau menghadap kepada Allah bisa dikatakan mengharamkan bagi dirinya. Makanya ya qul ngucapo sira Muhammad, ya asyrafal khalqi, duh mulia-mulyane makhluk, lihaula il jahalati maring samudayane wong kang bodho-bodho minal arabi saking wong Arab
alladzina yu'arab yaqufuna kang padha tawaf sapa wong Arab bil baiti ana ing Baitullah nguratan hale muda. Makanya qul man harrama Muhammad, katakan kepada orang-orang bodoh, orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab yang bodoh itu. Siapa orang-orang Arab yang bodoh itu? Alladzina yatufuna bil bait uratan, adalah mereka yang ketika bertawaf di Baitullah itu dengan telanjang. Walladzina yuharrimuna ala anfusihim, dan katakan kepada orang-orang yang mengharamkan untuk dirinya itu fi ayyamil haji, ketika haji. Jadi biyen wong-wong Arab niku kalau tawaf telanjang. Nek agi haji mengharamkan untuk diri mereka al-lahma wad dasima, mengharamkan untuk dirinya makan daging. Nek haji ora oleh mangan daging. Tradisi ini berjalan cukup lama, maka Allah menurunkan Muhammad, katakan kepada mereka, man harrama zinatallahi, siapakah yang mengharamkan segala perbuatan yang terlihat keji dan tersembunyi? Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah? Muhammad ngomong karo umatmu kayak karo wong Arab, wong jahiliyah, sing ngaramaken perhiasan kang Gusti Allah wis apa? Sebab apa? Perhiasan itu yang baik-baik itu, sebab perhiasan identik dengan yang baik. Kuwe anu kang ngaring Gusti Allah, lah masa diharamaken? Halo. Oke, padang genah orang yang ngomong dari ayat ini niku didunakan biyen niku konteke untuk merubah satu tradisi yang terlanjur sudah terjadi di era jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu punya prinsip tawaf wuda nek agi haji mengharamkan makan daging. Ora kowe haram kowe aja kowe. Turun ayat ini. Takok namat, siapa sing ngarapaken perhiasan Gusti Allah? Lah Gusti Allah nang kono ngetokaken gawe barang simen, ya nunggu kawulane nggo menungsa. Masa kon ora dinggo. Termasuk waminat thayyibat, siapa sing ngaramaken barang sing enak? Sing enak niku ya kon dipangan. Sing apik niku nek pancen anak ya kon dinggo. Ayat ini sebetulnya juga menjadi satu pelajaran bahwa kalau kita punya sesuatu yang baik, arep paring masjid pur, duwe kelambi sing maeh ya dinggo. Ini kemudian ayat yang dure, ya bani adamah khuzu zinatakum. Anak turun Adam, hai manusia, jadi pakailah pakaian yang bagus pada setiap masuk di sing main. Kalau ini diperluas lagi, berarti nek pancen rezekine nasibe kowe bagus, jadi wong sugih, ya dinikmati. Ya dinikmati. Qul hiya, qul aturaken mat, omong namat. Hiya utawi pepaes, hiasan, dan segala kebaikan-kebaikan sabitatun lilladzina amanu. Jadi segala yang baik-baik, kenapa kemudian yang baik-baik itu ya perlu dimanfaatkan, jangan diharamkan, sebab yang baik-baik itu juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bi tariqil isolati fil hayatid dunya, dengan jalan yang bersifat natural, bersifat asliyah. Jadi nek pancen anu apik ya dinikmati apike, nek pancen rezekine apik ya dinikmati, ya disyukuri. Rosalah sono nggo kabeh wis kere ora apa-apa. Kalau bisa memang baik, nikmati. Sebab itu juga bagian rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada ketentuan-ketentuan, tidak semua yang baik itu kemudian
baik untuk dilakukan. Contoh, mau kelambi kang ari emas, nek sing nganggo wong lanang ora undi. Ini perhiasan sebab apa? Emas niku gowong wadon. Emas itu mulane wong lanang kok nganggo kalung emas. Haram dipakai untuk laki-laki, boleh untuk perempuan. Khalisatan yaumal qiyamah, disebutkan bahwa dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja. Artinya kalau memang kemudian yang baik, orang yang beriman diberikan segala kebaikan yang baik di dunia, nikmati. Nanti di akhirat hal-hal yang tadinya di dunia diharamkan, nganggo emas ora uli, ngemben nang akhirat uli, tapi ngemben nang akhirat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Jadi sing kados niki dibuntunaken supados napa? Supados wong-wong mbok menggih menungsan niku, walaupun konteksnya ayat ini diturunkan di masa jahiliyah ya, untuk menjadi panduan dakwah Rasul kepada orang jahiliyah, tapi di zaman sekarang ini maka kenapa? Untuk menjadi pedoman. Jadi nek sing duwe sing apik ya dienggo sing apik. Nek bisa sing akeh ya sing akeh. Ini kemawon pun paling gampang. Itu ayat 33. Kemudian ayat 32. Ayat sekarang ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal isma wal baghy bighairil haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Artinya, katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ayat ini ayat yang hubungannya sangat dekat. Jadi makanya setiap ayat itu kalau diamati pasti ada munasabahnya, ada hubungannya. Maka kalau memahami Al-Quran itu, kalau mau paham secara utuh, ya diikuti setiap ayat demi ayat. Ini konteksnya ayat ini turun ketika kondisi masyarakat kaum pada waktu itu kondisinya seperti apa, maka turun ayat ini. Makanya turunnya itu sesuai dengan kondisi, situasi dan kondisi yang dialami oleh Rasulullah. Jadi kalau memang kira-kira ada sesuatu yang memang harus disampaikan, harus ada penjelasan, turun. Kembali kepada ayat 33. Ayat ini diturunkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi tradisi orang-orang jahiliyah yang dalam banyak hal itu kebalik-balik. Sing main ora akon aja, sing uli malah ora diulihna. Maka qul ngucapo sira Muhammad, dawuh kowe ngomong kali sinten? Lil musyrikina maring wong musyrik kabeh. Alladzina ya musyrikin yatajarraduna
kang padha wudu sapa musyrikin min siyabim saking klambine wong musyrikin fit tawafi ing dalem tawaf. Katakan Muhammad kepada orang-orang musyrik yang bertelanjang ketika mereka bertawaf dan mereka yang mengharamkan makan yang enak-enak, daging tuli enak. Masa kono ora dipangan ya Pur? Wong sing ora duwe untu be dipangan. Masa ngene wong anu enak-enak ane kon ora dipangan sih kepriwe? Nggih, wong musyrikin Gusti Allah ngedunaken ayat iki kaya iki. Nah, sing diharamna sing kaya ngapa? Kowe kepen ngerti ora? Sing diharamna kowe mau ya ora sing kaya mbok kira. Tawaf karo wuda, jere nang kono ya kudu karo wuda sebab klambi kowe menjadi alat untuk maksiat, media sarana untuk maksiat. Kudu kaya kowe. Sing haram kowe mau innama harrama rabbiyal fawahisha. Sesungguhnya ya Tuhanku hanya mengharapkan segala perbuatan yang keji. Jadi sing diharamkan itu perbuatan keji. Napa maksudnya? Zina. Sing haram gue zina. Yang diharamkan oleh Allah adalah zina. Ma dhahara minha wa ma baton. Zina yang dilakukan, perbuatan keji yang dilakukan dalam keadaan terbuka maupun tertutup, jelas-jelasan maupun tersembunyi. Jadi arep nang kono sing vulgar, apa sing nang kono ngumpet-ngumpet, pokoknya zina ya haram. Loh. Siki sekarang kan apa? Sebab sekarang banyak perbuatan seperti itu yang dilakukan dengan terselubung dengan menggunakan dalih umpamane ge untung ben nang aring kene ora nama. Nang Amerika sing ana. Nang Amerika. Iya, maksudnya jare Amerika. Contoh karaoke. Di labele karaoke tapi di dalamnya mbok nyung ya aja karo mendelik tahu apa ya kayak gitu, kayak tahu kok. Kowe tahu Pur? Urung tahu. Tahu mung iki nang ring mburi pos. Oh, nang mburi pos. Secawan anggur. Iya Pur? Nggih. Engko maning Pur. Nggih. Kowe karaokean jenengan Pur. Siaran langsung. Jadi yang diharamkan itu adalah perbuatan zina yang terang-terangan maupun tersembunyi. Kemudian wal ismi nomor iki dan perbuatan dosa. Zina dosa itu luas tafsirannya aisyur bal khamri. Jadi sing diharamna kowe nang kono zina. Terus nang kono nginum kudu nginum banyu bening tapi ya nginum banyu anggur. Lha secapan anggur. Teler lik minuman cap si ayu. Ya. Itu haram. Wal baghi. Kemudian dan perbuatan zalim wal baghi ay zulma 'alan nas. Jadi perbuatan zalim kepada manusia. Jadi ndolimi, ngelarani, nganiaya ring wong liya ora uli haram bi ghairil haqqi. Fal qatlu wal qahru bil haqqi laisa bahyan. Nah, kenapa kemudian dalam Islam kok ada hukum kisos? Deneng nang Islam kae nek ana wong anu nyolong tangane ditugel. Nek wong mati dipateni itu bukan kezaliman tapi itu adalah bagian dari peringatan agar yang lain tidak meniru. Termasuk wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun.
termasuk sing ora ulih niku ngomongaken sesuatu tentang Allah apa-apa sing ora ngerti. Jadi tidak usah mengatakan ya mengembalikan sesuatu kepada Allah, tapi sifatnya hanya adol jere kulak deyan. Contoh dalam ayat ini adalah kalau diurai kembali, wong jahiliyah niku, wong musyrik niku nek tawaf udah ki sing ngaramaken Gusti Allah kowe. Dadi ora ning klambi ki sing ngaramna Gusti Allah. Lah Nabi Adam bae biyen nang aring swarga nganggo kelambi main sebab maksiat udar kabeh klambine mulane arep nganggo kelambi semen kudu nganggo Gusti Allah. Kowe mengatasnamakan Allah tapi dasarnya tidak jelas. Halo. Mengatasnamakan makanya wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Jadi aja kowe aja apa-apa Allah harus kepada Allah memang tendensinya, tapi bukan mengada-adakan. Mengada-adakan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hal-hal yang makanya hal-hal yang bersifat diharamkan itu ada, tapi sesuai dengan konteks ayat niku turun. Nggih. Mulane dalam pernikahan yang haram dinikahi, nanti kemudian dia akan diterangkan ini yang diharamkan seperti ini, seperti begitu seterusnya. Maka sama termasuk dalam hal mengetahui tentang indikasi orang-orang yang bertakwa niku juga sami. Ada ketentuannya. Ayat pertama ya awal-awal Al-Baqarah ada. Nanti di Al-Baqarah 1, Ali Imran 133 juga ada. Jadi banyak. Maka diikuti secara kontinu itu nanti akan banyak pengetahuan. Oh, jadi mudune kayaknya kados. Tapi kurang gizi. Apa nek? Diharamkan. Makan ikan. Oh, makan iwak. Makan iwak aja. Iya. Duh, nyungnya bingung malah situ. Nggih. Mekaten Bapak Ibu awan ketonen niki. Sekabi. Nggih. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.